Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra di dalam channel CPS Television. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menemukan Bapa dalam kehidupan ini. Sebelum kita melanjutkan, saya juga mengundang Bapak Ibu, bagi yang belum, ayo tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi setiap video-video renungan yang diupload. Seperti dalam video sebelumnya, saya menjabarkan mengenai bahwa semuanya sudah bukan lagi milik kita sendiri. Dan video itu bisa dilihat, ini ada linknya. Bagaimana ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita melepaskan semuanya. Melihat, merenungkan bagaimana kita harus melepaskan semuanya. Ini bukan hal yang mudah. Ini sangat sulit dan sangat berat untuk dapat kita lakukan. Karena kita harus melepaskan semuanya itu. Apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita dapati ketika kita masih hidup ini, lalu kita harus melepaskannya. Bukan hal yang mudah, tetapi itu harus. Jadi kita dapat menyimpulkan, menjadi orang Kristen atau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya hal yang sulit dan sangat berat. Karena kita harus mengerti esensi sesungguhnya. Faktanya di lapangan, faktanya di dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini, justru mereka merasa dengan dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala sesuatunya menjadi mudah. Ini yang terjadi. Padahal seharusnya kita belajar untuk melepaskan semua yang kita miliki. Tanpa kita melepaskan itu semua, bagaimana kita bisa menemukan Bapa di dalam kehidupan ini? Karena kita masih memiliki kerajaan sendiri, kita tidak mau melepaskan kerajaan kita. Bagaimana kita dapat memerintah atau memimpin, berjalan di dalam kerajaan Bapa di surga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau melepaskan yang kita miliki, sebenarnya berarti kita mengalami kematian. Berbicara kematian di sini bukan kita berhenti nafasnya, jantung kita tidak berdegup kembali, nadi kita sudah tidak ada denyutnya, bukan sebatas kematian itu. Karena kematian di sini berbicara kita melepaskan nyawa, berbicara nyawa di sini sesungguhnya berbicara kesenangan, hobi kita, kesukaan kita. Kita harus rela melepaskannya, di sini kita mengalami kematian. Justru banyak sekali di antara kita tidak mau mengalami kematian untuk hal ini. Karena kita selama ini berjuang untuk dapat terus mendapati semua yang kita inginkan. Berat kan? Dan ini fakta. Nyata kita berat untuk melepaskannya. Firman Tuhan jelas katakan bahwa bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Lalu pasti masuk kerajaan surga. Tidak. Tetapi dikatakan apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa mulai hari ini? Kemarin-kemarin bagaimana? Belum? Kalau belum saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo. Mulai juga hari ini kita melakukan kehendak Bapa. Setiap detik kita perjuangkan bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Kalau kita merenungkan ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan dan memanggil namanya itu yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, sesungguhnya di dalam ayat ini, Tuhan Yesus mau mempertemukan kita sebagai anak-anak yang terhilang bertemu dengan Bapa di surga. Dengan cara apa? Kita harus dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saat ini Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran ini dan kita belum melakukan kehendak Bapa di surga, kita masih sering sekali melakukan kehendak di dalam kehidupan kita sendiri. Ayo saya mengajak.
Berjuanglah untuk kita terus hidup di dalam kehendak-Nya. Kita harus belajar terus mencari apa yang Dia inginkan. Hidup supaya kita mengenal dengan dekat, mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Bukan kita mau dimengerti, tetapi kita mengerti apa yang Bapa inginkan. Selama ini, kita selalu mau Tuhan mengerti bagaimana kehidupan kita. Tuhan maunya tuh harusnya ngertiin loh, ini saya lagi susah, ini lagi menderita. Tuhan tolong ngertiin dong. Firman Tuhan jelas katakan, belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Berarti kita semua wajib dan harus belajar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tidak mau belajar kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus seperti dikatakan dalam Injil Matius 11 ayat 27 sampai 30. Bagaimana kita dapat melakukan kehendak Bapa kalau kita tidak pernah mau belajar? Ketika kita belajar, kita mengerti, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Berbicara kelegaan, sesungguhnya ini berasal dari kata aslinya anapauso, yang memiliki makna kita mengalami perhentian di sana. Yang dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Maka dia akan mendapatkan kelegaan. Berarti mendapatkan perhentian. Tidak mencari lagi yang lainnya. Hanya cukup satu. Seperti yang dikatakan dalam video saya sebelumnya. Hanya satu. Bapak Ibu bisa saksikan linknya ada di sini. Hanya satu, tidak ada lagi. Bagaimana sekarang kita melakukan kehendak Bapa supaya kita bisa memperoleh perhentian? Supaya kita bisa menemukan Bapa di dalam kehidupan ini. Jangan lagi fokus kepada diri kita sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, tidak secara otomatis kita menjadi anak-anak Allah. Tidak secara otomatis. Tetapi tunjukkan bahwa kita memang anak-anak Allah. Misalnya, ada orang lain yang mengaku, oh saya anaknya Pak Budi. Semua orang bisa mengaku saya anaknya Pak Budi. Tetapi tunjukkan bahwa memang dia benar anaknya Pak Budi. Dari mana dia menunjukkannya? Dari sikap perbuatan dia sehari-hari. Adakah dia menunjukkan sikap hidupnya seperti yang diharapkan oleh Pak Budi? Berapa banyak kalau ada anak-anak yang nakal, yang bandelnya minta ampun, kita berkata, ini anaknya siapa sih? Oh, anaknya bapak ini, anaknya bapak ini. Begitu Pak dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita tidak benar, hidup kita tidak baik, lalu dikatakan, dia anak siapa? Oh, anak bapak. Bagaimana kita dapat mengaku kita anak Bapa kalau perilaku kita tidak mencerminkan Bapa kita di surga? Supaya kita dapat mencerminkan perilaku Bapa kita di surga atau apa yang Bapa kehendaki, maka hidup kita harus bercermin kepada pribadi junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka supaya kita dapat menjadi anak-anak yang sah, tidak ada cara lain. Kita harus menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Harus menjadi serupa dengan Dia di dalam cara berpikir, melihat, berkata-kata, mengambil sikap dan tindakan. Tidak sedikit di antara kita merasa sudah jadi orang Kristen, aku sudah dilayakan. Aku sudah berkenan. Padahal firman Tuhan jelas katakan ketika Tuhan Yesus dibaptis ada suara yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benarkah kita sudah berkenan? Kalau kita mau berkenan berarti kita harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Belajar, teladani cara hidupnya. Supaya kita benar-benar berkenan, kita harus mengerti apa sih yang dilakukan oleh pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus ketahui apa yang dilakukan oleh junjungan kita pada saat dia ada di muka bumi ini. Dia hanya satu, bagaimana melakukan kehendak Bapa. Ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan, dia akan disalibkan. Dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang dilakukan? Biarlah kehendakmu yang jadi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita menghadapi masalah,
Adakah kita berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tetapi kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak sedikit kan justru kita memaksa Tuhan. Tuhan, aku mau begini, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan halaukan segala masalah, dalam nama Tuhan Yesus halaukan segala penderitaan, aku tolak kutuk kerja keras, aku tolak kutuk berkeringat. Dan ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus belajar terus bagaimana kita berpikir menjadi orang Kristen yang menunjukkan siapa Bapa kita. Ingat loh, ketika kita menjadi orang Kristen, belum tentu, belum otomatis, belum pasti kita menjadi anak-anak Allah. Karena semua harus ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita. Dan untuk dapat menunjukkan sikap dan perbuatan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus belajar. Kepada siapa kita belajar? Kepada pribadi yang dimana Bapa berkenan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus belajar kepada Dia. Karena untuk kita belajar menjadi anak-anak Allah, bukan hanya sebatas di dalam pikiran kita. Oh, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat hanya sebatas pikiran. Oh, aku percaya Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus dan Juru Selamat dalam hidupku. Bukan hanya sebatas itu, tetapi kita belajar hidup seperti Dia. Nah ini, mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Justru kita harus belajar seperti anak yang terhilang di dalam kisah Alkitab. Di mana si bungsu dia mengambil haknya, mengambil warisan, dia pergi keluar dari rumah bapaknya, lalu dia terpuruk dan dia sadar atas kesalahannya. Dia mengakui bapaknya dia. Akhirnya apa? Dia berdiri, dia berjalan melangkah pulang ke rumah bapaknya, menemui bapaknya. Di sini kita melihat ada respon dia untuk kembali melakukan apa yang Bapa kehendaki. Yang penting dia bisa bertemu. Dia lakukan kehendak Bapa. Seharusnya di dalam kehidupan kita, seperti anak yang terhilang ini, ada respon. Dan ketika kita merespon apa yang Bapa inginkan, maka akan terlihat progres di dalam kehidupan kita, perubahannya. Sehingga kita dapat menemukan Bapa di dalam kehidupan ini. Ketika kita merespon panggilan itu, merespon apa yang Bapa kehendaki, sebenarnya di sini ada jalan di mana menunjukkan kepada kita menjadi lebih dewasa, lebih memahami apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari. Karena firman Tuhan juga jelas katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti di sini kita harus belajar bagaimana terus untuk menjadi lebih dewasa dengan benar di dalam kehendak Bapa di surga. Menjadi dewasa dengan benar kita mengerti apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita ini. Tanpa kita belajar dengan benar, kita tidak dapat menemukan Bapa di dalam kehidupan kita. Saya pasti percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini juga mau bersama-sama dengan saya kita menemukan Bapa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya kita belajar terus mentransformasi hidup kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat men-share video ini, membagikan kepada sanak famili, saudara dan teman-teman, bahkan men-share di seluruh media sosial Bapak Ibu Saudara, supaya dapat memberkati yang lainnya juga. Supaya Bapak Ibu Saudara juga dapat melayani mereka dan kita bersama-sama berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Jangan lupa berikan tanda like kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dan bisa tinggalkan komen di dalam kolom komen. Bagi yang belum, ayo tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap ada renungan-renungan yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.